Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Tuhan senantiasa menyertai kami, melingkupi, memberikan kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Judul renungan pada pagi hari ini, ketika marah tidak boleh membenci. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, pasti kita pernah marah. Marah dalam kamus KBBI artinya marah itu tidak senang. Marah itu bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain karena tersinggung dengan ucapan lawan bicara, ada yang memfitnah, tidak suka dengan sikap lawan bicara kita dikritik, dicela, tidak dipercaya. Kemudian mungkin melihat orang lain berlaku bodoh dan melanggar firman ataupun melanggar moral dan etika. Kita marah karena kecewa, tidak puas, dan banyak hal. Marah itu bisa oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Marah kepada teman sekerja kita, marah kepada tetangga atau teman dekat, marah kepada teman sepelayanan kita, dan banyak lagi. Bisa juga marah antara orang tua yang marah kepada anaknya, dan juga bisa sebaliknya anak itu marah kepada orang tuanya, dan masih banyak lagi. Kata ahli gentle parenting Sarah Ockwell Smith, jadi hal yang lumrah ketika orang tua itu di satu titik kehilangan kesabaran hingga akhirnya marah kepada anak. Itu di dalam bukunya The Gentle Discipline. Sebagai ibu, Ockwell Smith juga mengaku sering mengalami hal itu. Ada beberapa hal yang bisa memicu meningkatnya kemarahan seseorang, seperti yang disampaikan Ockwell Smith ini. 1. Misalkan sedang dalam kelelahan fisik dan mental, sedang memiliki permasalahan ataupun pergumulan hidup, sedang mengalami kekhawatiran finansial, dan masih banyak lagi. Itu adalah hal-hal yang bisa meningkatnya kemarahan seseorang. Mungkin biasanya orang ini biasa saja, tidak pernah marah, tetapi mungkin ketika dia ada di dalam kelemahan fisik dan mentalnya, itu karena melihat hal yang sepele mungkin dirasa, tetapi itu bisa memicu rasa marahnya. Bisa marah, dan marahnya itu bisa ke siapa saja, karena mungkin dia ada sedang dalam kelelahan fisiknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bolehkah manusia atau umat percaya itu marah? Tentu saja sebagai orang yang tidak sempurna,
kita boleh saja marah. Tuhan Yesus pun pernah marah ketika bait Allah digunakan untuk tempat yang tidak layak oleh orang-orang yang tidak beribadah. Tuhan Yesus marah. Hanya marah saja. Ketika marah dalam ayat yang kita baca tadi, Mazmur 4 ayat yang keempat. Ketika marah, Mazmur 4 ayat yang keempat demikian. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tetaplah diam. Ketika marah, 1. Jangan berbuat dosa. Yang kedua tadi, marah dalam hati jangan direalisasikan. Yang ketiga, tetap berdiam diri. Mengapa saat marah jangan berbuat dosa? Saat marah, umumnya emosi manusia itu tidak terkendali. Saat emosi, manusia bisa melakukan apa saja. Marah boleh, tapi cukup dalam hati, sehingga tidak direalisasikan. Artinya, kita diminta untuk bisa mengendalikan diri. Kita bisa meredam dan mengeluarkan kata pengampunan dan maaf, maka hati kita akan terasa tenang dan amarah itu perlahan akan hilang dan kita akan keluar dari tekanan jiwa. Thomas Jefferson mengatakan, saat marah hitung sampai 10 sebelum kamu berbicara. Saat marah, hitung sampai 10 sebelum kamu berbicara. Jika sangat marah, hitung sampai 100. Itu artinya kita diajak untuk mengendalikan diri. Berdiam diri. Dengan berdiam diri dan mengeluarkan kata memaafkan, hal ini memberi kesempatan pada Roh Kudus untuk bekerja dan menutup ruang gerak si jahat menguasai hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kemarahan adalah suatu dosa dan bila diikuti akan berbuah dosa. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jika marahnya ini berlebihan, amarah ini bisa berubah menjadi kebencian. Kebencian yang mendalam dan terus dipendam dalam jangka waktu yang lama itu akan berdampak buruk bagi kita dan itu sangat merugikan kita. Ketika marah atau tidak senang, tidak boleh membenci. Karena itu sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Marah itu tidak membenci orangnya, tetapi kita tidak senang dengan perilaku atau sikapnya saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di pagi yang indah ini kita diingatkan dari Mazmur 4 ayat yang keempat tadi. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita dan memberikan kedamaian dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.